Ya bukti yang paling dekat kemarin aja, putusan MK mau dibatalin, begitu demo nggak jadi. Nah, kalau nggak demo jadi dibatalin saudara. Jadi itu tuh barang udah jadi. Dulu ketika belum ramai tentang polemik Nasab Ba'alwi, kita sempat berpikir ketika itu lagi musim demo. Ada segerombolan orang berpakaian serba putih, ada yang mengenakan sorban, ada yang mengenakan jubah. Sekilas dari kejauhan tampak seperti para ulama. Namun sebagaimana kita lihat, orang-orang yang berpakaian seperti ulama tersebut menaiki mobil dengan bak terbuka, kemudian teriak-teriak di jalanan menggunakan speaker yang keras, yang memekakkan telinga, yang mengganggu lalu lintas. Kemudian kita berpikir lagi, ini mereka orang-orang berpenampilan ulama. Kita lihat mereka sering berceramah. Kok sampai melakukan hal seperti itu? Apakah apa yang mereka lakukan itu tidak justru mencemarkan ajaran Islam, mencemarkan ajaran Kanjeng Nabi, dan mencemarkan nama baik ulama? Tapi waktu itu kita belum berani memberikan kesimpulan, karena yaitu tadi, karena kalau kita lihat siapa yang berada di barisan atau berada di gerombolan pendemo tersebut, banyak sekali kelompok Habib, dan kita juga masih beranggapan bahwa Habib adalah keturunan Nabi, sehingga ketika mereka demo, ketika mereka teriak-teriak di jalan dengan mic, dengan speaker, kita nggak berani mengkritiknya. Kita hanya berhusnudon, mereka ini adalah keturunan Nabi, jadi istilahnya terserah apa yang mereka lakukan karena mereka punya nasab yang mulia. Tapi waktu itu sebelum ramainya polemik nasab seperti sekarang ini. Nah sekarang ternyata setelah terkuak faktanya bahwa berdasar tesis ilmiah para Habib ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian berdasar tes DNA ternyata haplogrupnya adalah G. Nah semua itu terjawab sudah. Jawabannya adalah ya mereka ini memang bukanlah keturunan Nabi. Jadi kalau mereka ini keturunan Nabi, tidak mungkin mereka akan berkuar-kuar di tengah jalan, menggunakan kendaraan dengan bak terbuka, ada yang memegang mic sampai 2 biji, 3 biji dipegang sendiri. Ini kan akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi juga tidak mungkin akan mengajarkan hal yang seperti itu. Kemudian, apalagi mereka ini mengaku sebagai keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi kok kelakuannya jauh sekali dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Dan ini ada sebuah video alasan Habib melakukan demo. Ternyata katanya itu ada manfaatnya. Makanya kemarin itu di Indonesia juga lagi rame mahasiswa berdemo di gedung DPR. Tapi itu entahlah, itu ada nuansa politik ataukah itu murni suara dari masyarakat yang diwakili oleh para mahasiswa. Dan ini si Rizik Syihab memberikan penjelasan. Seperti ini penjelasannya. Yang bilang, oh demo tuh nggak ada dalilnya, haram itu demo, nggak nyunnah itu demo, saudara. Bahkan ada yang bilang nggak demo tuh nggak manfaat. Ya. Siapa bilang saudara? Kita sering sekali merasakan manfaat demo. Ini ya. Saudara. Jadi dia seringkali mendapatkan manfaat demo ya. Tapi bagi pemimpin demo, manfaatnya apa? Ya biar mereka tahu sendirilah di balik layar itu ada transaksi apa, kan kita semua juga sudah paham. Ya bukti yang paling dekat kemarin aja, putusan MK mau dibatalin, begitu demo nggak jadi. Nah, kalau nggak demo, jadi dibatalin saudara. Jadi itu tuh barang udah jadi. Nah ini kemarin itu kan lagi ramai ya demo mahasiswa ya. Berarti ini kelompok Habib ini apakah berada di barisan pendemo yang ramai itu ya? Atau ini hanya mengklaim saja, atau ini hanya menunjukkan bahwa itulah salah satu manfaat demo? Atau bagaimana? Namun yang jelas secara garis besar si Rizik Syihab ini sangat gemar sekali dengan yang namanya demo. Tapi begitu demo nggak jadi, dia batalin. Jadi kita sudah sering, jangan kita nafilah demo nggak ada manfaatnya. Siapa bilang? Sering kali kita rasakan kali katanya sesuatu yang tadinya menghimpit rakyat, begitu demo nggak jadi. Sesuatu yang tadinya akan menyusahkan rakyat, begitu demo nggak jadi. Nggak jadi, yang udah beres. Jangan bilang nggak manfaat, jangan. Jadi para mahasiswa kita, masyarakat
Jadi ada manfaatnya ya. Tapi sekali lagi, ini manfaat untuk siapa soal demo ini? Untuk masyarakat ataukah hanya untuk segelintir orang yang memimpin demo? Itu pertanyaannya. Guru yang pada demo menyampaikan pendapatnya, saudara, mereka dibenarkan secara syariat dan dilindungi oleh undang. Ya itu ya. Tapi kalau soal demo, sebenarnya pemerintah itu tidak melarang selama demo itu mengikuti peraturan yang ada. Artinya tidak membuat kerusakan, tidak membuat kerusuhan, dan demo dilakukan secara damai yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi. Tapi kalau demo sudah merusak fasilitas umum, sudah mengganggu lalu lintas, lah itu berbeda hal. Karena meskipun si Rizik Syihab ini bilang bahwa demo itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya apakah tidak dipikirkan? Misalnya, jika di suatu jalan raya di Jakarta sedang rame, ada orang yang mau bekerja atau mau aktivitas yang lain, kemudian di situ digunakan sebagai lahan demo, otomatis warga di sekitar yang hendak melakukan aktivitas terganggu dengan acara tersebut, sehingga mau nggak mau ada yang tidak jadi berangkat kerja, ada yang putar balik, ada yang harus melewati jalur lain sehingga waktu yang ditempuh lebih lama, dan banyak lagi mudarat-mudarat yang lainnya. Belum lagi kalau sampai ada yang merusak fasilitas umum, merusak pagar, merusak jalan, merusak kendaraan yang lewat, dan merusak gedung, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Dan di sini juga harus digarisbawahi, meskipun menurut Rizik Syihab yang namanya demo itu ada manfaatnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya antara manfaat dan mudarat lebih banyak mudaratnya. Karena kalau benar-benar mau menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah, misalnya pemerintah memberikan suatu keputusan atau tindakan yang sekiranya perlu dikoreksi, ya harusnya dalam penyampaian aspirasi itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kelompoknya Rizik Syihab ketika demo di pemerintahan, mereka menggunakan pakaian kebesaran, menggunakan jubah, menggunakan sorban, kemudian mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan umat muslim seluruh Indonesia, dan mereka juga membawa-bawa nama Nabi, sehingga banyak orang yang ikut karena percaya bahwa pemimpinnya adalah keturunan Nabi. Dan ini kan sangat membahayakan, karena kita lihat mereka berpakaian serba putih, menggunakan sorban, menggunakan jubah, tapi teriak-teriak di jalan. Kan kasihan melihatnya. Ini orang-orang kok kayak nggak ada kerjaan saja, sudah tua-tua, harusnya banyak berzikir, harusnya banyak membaca sholawat, harusnya banyak membaca Quran, kok malah teriak-teriak di jalan, menggunakan mobil dengan bak terbuka, kemudian berhadapan-hadapan dengan pengaman, berhadapan-hadapan dengan polisi, sehingga membuat para petugas keamanan menjadi sungkan. Kalau mau ditindak, orangnya sudah tua, tapi kalau tidak ditindak, kok kelakuannya seperti ini, dan lain sebagainya. Yang intinya atau artinya, yang namanya demo itu justru malah membuat kekacauan. Jadi untuk solusinya atau untuk manfaatnya, jika dibanding dengan mudaratnya, itu lebih banyak mudaratnya. Makanya si Rizik Syihab ini tadi bilang kalau demo itu ada manfaatnya, ya mungkin manfaat untuk dia saja atau untuk para pemimpin demo itu tadi. Tapi kalau untuk peserta demo dan masyarakat sekitar, kebanyakan adalah dirugikan, tidak ada manfaatnya.